Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dan para pemirsa Moksha Channel yang setia. Saya ucapkan terima kasih, semoga berbahagia selalu. Ya, kali ini kita akan mereaksi sebuah isu yang cukup viral ya. Di mana di sini seperti judulnya dikatakan bahwa dari 15 destinasi di dunia ini, Bali salah satunya tidak layak untuk dikunjungi di tahun 2025 ya. Ya, ini memang sih judulnya sangat bombastis juga ya. Jadi seolah-olah wah ada apa gitu. Pasti akan bertanya ya. Nah, memang kalau saya sendiri juga sih sebetulnya nggak setuju dengan judul ini ya. Kasihan masyarakat Bali yang ya baru 2 tahun inilah mulai bangkit dari keterpurukan waktu COVID-19 ya, di mana Bali sangat terpuruk sekali secara ekonomi keseluruhan ya. Nah, dan di sini memang dari judul ini ya, biar kita tidak penasaran, kita akan menampilkan sebuah video ya dari TikTok saya ambil ya. Ya, ini ada salah satu warga Bali asli ya. Beliau ini adalah pelaku pariwisata yang sudah puluhan tahun ya. Jadi ini adalah keresahan yang dihadapi oleh warga Bali ya. Tetapi beliau di sini mencoba untuk bersikap positif ya, bahwa itu harus kita sikapi dengan bijaksana ya, lebih dewasa. Mari kita saksikan videonya. Om Swastiastu, selamat pagi dari Kuta. Viewers, cukup mengejutkan. Ada survei yang mengatakan Bali bahkan teratas menjadi 15 destinasi wisata di dunia yang tidak layak dikunjungi tahun 2025 mendatang. Menarik bukan? Di tengah euforia bagaimana Bali the best island in the world, the best destination, the best honeymoon island, the best sunset, dan banyak predikat yang lainnya. Sebagai orang yang malang melintang, sebagai praktisi pariwisata, sudah lebih dari 35 tahun menekuni bidang pariwisata, izinkan saya dengan kerendahan hati tetap belajar untuk selesai dengan diri sendiri. Setiap persoalan yang saya hadapi, saya mencoba untuk begitu mudah memaafkan, lalu tidak menyalahkan orang lain, dan gampang memberi. 3 hal untuk menjadi ciri-ciri orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Untuk itu, menghadapi hasil survei ini, izinkan saya mengajak viewers semua untuk mari kita tidak menyalahkan orang lain, mari kita coba menilai, introspeksi pada diri sendiri. Viewers, Bali dikunjungi dengan hipotesa terbalik. Bali diminati dan dicintai karena pariwisata budayanya. Pariwisata budaya itu hidup dan ongoing dan terus lestari kalau juga dilakoni oleh manusia-manusia yang menciptakan budaya tersebut. Dalam hal ini orang Bali. Mari kita lihat, adakah pergeseran-pergeseran formasi pelaku-pelaku pariwisata, tenaga kerja umumnya, dan juga budaya di pulau ini. Contoh begitu banyak eksiden di Seminyak, di Canggu, di Nusa Penida, di Uluwatu, di Ubud, dan sebagainya. Ada sebuah kampung yang namanya Kampung Rusia sana misalnya. Menandakan bahwa ada pergeseran formasi dari pelaku-pelaku pariwisata khususnya dan juga pekerja umumnya di pulau ini. Perlukah kita menyalahkan mereka yang bekerja di sini? Apalagi saudara-saudara kita yang dari luar Bali. Kalau mereka masih WNI dengan semangat kebangsaan, kita tidak boleh menyalahkan mereka. Mereka punya hak mencari mata pencaharian di sini. Andaikan mereka sampai mendapatkan pekerjaan, bukan karena mereka saja butuh pekerjaan, tapi karena kita juga memberikan peluang untuk mereka bekerja. Untuk itu, viewers, bagaimana caranya agar Nak Bali ini tetap mengambil peran yang optimal, yang dominan sebagai pelaku budaya, pelaku pariwisata budaya? Salah satunya adalah mungkin suksesnya program kami. Yang kedua, saya melihat
banyak sekali tenaga produktif kita bekerja keluar. Menjadi pelaut, bekerja di darat, di Jepang, di Korea, di Kanada, Australia, dan sebagainya. Salahkah mereka? Tidak. Viewers, bagi para tenaga kerja kita yang dari Bali, yang bekerja di luar negeri, baik sebagai pelaut di kapal pesiar maupun di darat, yang sudah bekerja sangat keras, bagi saya, itu adalah sekolah tertinggi dalam proses belajar kehidupan. Merantau, berani merantau, mereka sebenarnya sedang sekolah di level tertinggi dalam kehidupan mereka. Karena begitu, oke lah, sekolah doktor itu harusnya 4 tahun. Menjadi pelaut, menjadi perantau di luar negeri, 5 tahun setelah tamat, pulanglah. Biasakan menabung, kuatkan diri menabung. Set your goal, cita-cita Anda apa? Setelah 5 tahun saya merantau, ada modal saya sekian, saya akan pulang dan bersama keluarga merintis, menjaga Bali dan bergerak untuk terus bersama-sama menjadi bagian Bali. Pulanglah setelah 5 tahun. Anda diwisuda di luar negeri sana. Bawa modal, bawa keterampilan, bawa semangat kerja keras itu untuk membangun Bali, bukan hanya membangun di Bali. Untuk itu, saya yakin kalau kita punya keyakinan yang sama, 5 tahun sekolah pulang, lalu membuka usaha transportasi, biro perjalanan wisata, membangun desa wisata, lalu apalagi membangun hotel dan sebagainya. Tentu pelaku-pelaku orang Bali akan tidak begitu mudah tersingkirkan seperti yang kita lihat sekarang ini. Security, frontliner, driver, sampai tukang parkir, sampai pekerja bangunan, bukan lagi orang Bali yang dominan. Karena mereka memang dibutuhkan oleh pulau ini untuk menjaga proses pembangunan. Namun di sisi lain, karena mereka pelaku, terjadilah efek-efek yang tidak kita inginkan, yang dalam tanda kutip agak tidak pas dengan pribadi orang Bali. Seperti kita saksikan tadi ya memang di Bali ini ya saya sendiri juga cukup punya keresahan juga ya untuk masa depan di Bali ya. Ya, di lain dari segi pariwisata, tentu juga dari segi agama ya, itu agama Hindu Bali ya. Karena di sini seperti yang saya sudah buat video sebelumnya ya, mengenai bahwa di Bali itu ya katakanlah umat Hindu yang menyediakan menunya, orang lain yang menikmati menunya tersebut, orang lain yang menikmati makanannya tersebut ya. Jadi kita cuma menjual aja, tapi orang lain yang menikmati. Nah, sama seperti keluh kesahnya warga semeton kita dari Bali ini ya bahwa memang kita juga tidak perlu selalu menyalahkan pihak luar ya, orang lain. Ya, kita harus introspeksi juga ya, introspeksi diri ya. Karena memang di Bali ini juga sudah banyak hal yang sudah tidak sesuai dengan tradisi, budaya, dan agama di Bali. Ya, sudah banyak perubahan-perubahan, pergeseran nilai-nilai khususnya moralitas ya. Karena banyak kita ketemukan di TV ya, di media sosial ya. Jadi ada pabrik narkoba di Canggu dan lain sebagainya ya. Yang itu yang dilakukan oleh orang-orang luar ya, dan bahkan ada juga yang lagi heboh kemarin ini adalah desa ini Rusia. Nah ini kita sebagai orang Bali juga kemana gitu, kok kita nggak waspada ya. Nah untuk kemacetan, untuk transportasi juga ya di Bali sudah terkenal macet juga ya, khususnya di daerah Denpasar dan daerah Kuta dan daerah dekat bandara ya. Jadi itu sudah mulai crowded macetnya. Ya meskipun tidak separah di Jakarta ya kemacetannya. Nah dan ditambah juga banyak sampah yang berserakan juga ya. Nah ini juga perlu pemerintah Bali atau pihak-pihak yang terlibat di dalam pariwisata, yaitu memang harus mengantisipasi survei yang dikatakan di dalam video ini bahwa kita juga harus meresponnya, bukan kita
pembiaran, bukan kita, oh itu kan cuman hoax, oh itu kan bisa-bisanya dia saja, ya, untuk ngejatuhin Bali. Nah, ini kita harus singkirkan, ya. Ya, seperti saya pernah bikin video juga sebelumnya bahwa ya pelaku-pelaku ekonomi di Bali ini juga kebanyakan dari luar, ya. Ya, tukang parkir, bahkan tukang tambal ban, ya. Itu orang luar, ya. Atau kalau kuliner sih dagang nasi dan lain sebagainya, ya, sudah banyak ya orang-orang luar yang bekerja di Bali, ya. Nah, bahkan seperti yang di video tadi kan, yang kayak di hotel gitu ya, security, ya, frontliner dan lain sebagainya, itu juga sudah banyak pekerja di luar orang Bali, ya, sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia di Bali ini khususnya untuk penduduk lokal jadi berkurang. Nah, sehingga banyak nih kita orang-orang Bali, ya, yang masih muda, ya, yang masih pendidikannya, dan dia pendidikannya lumayan bagus, dia kebanyakan bekerja di luar negeri, ya, khususnya pelayaran, ya. Ini banyak yang bekerja di luar, ya, untuk pelayaran dan lain sebagainya. Nah, sehingga di Bali ini, ya, banyak dikuasai oleh orang-orang luar Bali, ya, sehingga ini akan ya, untuk kedepannya ya memang harus dipikirkan, ya, karena kita tidak bisa pembiaran. Nah, karena kita sibuk dengan adat upacara dan lain sebagainya, ya, itu adalah tradisi kita, saya tidak menyalahkan. Nah, tetapi di lain pihak, ya, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana gempuran-gempuran dari pihak-pihak luar tidak terlalu deras, ya. Harus ada pembatasan-pembatasan juga, ya. Nah, seperti apalagi yang mengenai pilkada kemarin, ya, ada seorang politikus yang siap menjadi garda terdepan untuk pendirian pesantren di Bali. Nah, ini juga salah satu menurut saya ini ya tidak tepat, ya. Itu rencana itu harus ya dibatalkan lah, ya. Kita melihat prospek Bali ke depannya, ya, prospek 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun yang akan datang, ya. Ya, kalau saya sih di sini bicara masalah nasib agama Hindu Bali ke depannya, ya. Karena di sini saya membawa seperti ikon saya adalah warta Hindu, jadi saya ingin mewartakan kepada umat Hindu, ya. Ya, apa yang terjadi di intern agama Hindu, ya, di Nusantara ini, bahkan di dunia, ya. Nah, seperti video yang pernah saya buat mengenai bahwa semua aspek kehidupan ekonomi di Bali sudah banyak orang luar yang bekerja dari sektor yang paling rendah maupun yang jabatan yang tinggi, ya. Nah, bahkan untuk menjual canang saja sudah orang luar, ya, seperti kita bisa lihat video ini. Nah, salahkah ini? Ya, tentu secara global kita di Nusantara ini tidak salah ibu ini jualan canang, ya. Nah, tetapi dari segi filosofi agama Hindu ini tidak tepat, ya. Karena apa? Canang, bebanten itu kan harus dibuat oleh orang yang, ya, orang Hindu itu sendiri, ya, karena dia pasti ada rasa bakti, ya, dan dia juga harus tahu filosofinya. Apa sih canang itu? Apa sih bebanten ini? Ya, tidak sekedar dia cuman nyontek, ya, terus dia jualan, ya. Nah, kita juga lihat suklo dan tidak suklonya. Ya, ini harus hati-hati, ya. Apakah dia ngambil kembangnya bekas dinyak orang, atau kembangnya sudah busuk, atau sudah bekas terus dicuci lagi, kita nggak tahu, ya. Ya, kalau dari segi filosofi agama itu tidak tepat, tetapi kalau dari segi
perut, ya monggo-monggo saja gitu, tidak disalahkan ya. Nah, tetapi kita juga umat Hindu juga harus cerdas ya. Jadi harus bisa ya, cobalah ya, saya berharap semeton kita, Nak Bali ini harus lebih banyak berperan di dalam ekonomi sendiri. Ya, kalau nggak kita yang membangun, siapa lagi? Bagaimana nasib Bali ke depannya kalau sudah dikuasai oleh orang luar? Ya, jadi ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah Bali. Ya, ya siapapun yang berkompeten dalam hal ini harus dipikirkan nasib khususnya agama Hindu ke depannya. Ya, uang kita tuan rumah kok. Ya, orang Bali, agama Hindu Bali harus menjadi tuan rumah di daerah sendiri, di Bali sendiri. Ya, jangan orang luar yang jadi tuan rumah. Ya, ini kan lucu gitu. Ya, oke, sekian dan terima kasih video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau Anda mau berkomen, silahkan. Ya, saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel mengucapkan Om Santi 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 Om.